Apa? Nonton doang tapi kagak subscribe? Wah parah. Mana tuh orangnya? Sini kasih tahu gua Bim. Gua kasih pelajaran tuh bocah. Anjir lah. Capek-capek animator kita bikin animasi tapi pada pelit subscribe. Woi, kalian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe sekarang juga. Tidak akan diambil alih lagi olehmu, dan kupastikan dirimu lah yang akan kukuasai ke depannya. Apa? Menguasaiku? Hahaha. Lelucon macam apa itu? Hanya dengan sedikit kekuatanku aja kau butuh usaha yang keras untuk menguasainya. Apa itu mungkin akan terjadi? Hah, kita lihat aja nanti. Wah. Kalau begitu, kita lihat juga nanti. Siapa yang akan menguasai dirimu atau diriku? Kenapa Bim? Ayo balik. Nggak ada. Ayo balik. Mungkin kekuatan ini terlalu besar. Tapi sekarang sedikit demi sedikit akan kukendalikan kekuatan ini. Aku nggak boleh diambil alih lagi oleh sisi gelapku. I want it. Izin untuk melapor Wakil Ketua. Ya, ada apa? Kami telah mendapat kabar bahwa geng Helios telah dihancurkan dan dibubarkan Wakil Ketua. Jadi mereka dibubarkan ya? Siapa yang melakukan itu? Menurut info yang kami dapat, 9 naga lah yang telah membubarkan mereka karena kontribusi mereka yang memburuk setelah kekalahan mereka melawan anak-anak dari wilayah tengah. Jadi begitu ya? Mereka langsung memutuskan ekor setelah tidak lagi berguna untuk kepentingan mereka. Ya, begitulah. Sepertinya reputasi geng 5 Dewa mulai memburuk. Apa yang harus kita lakukan ke depannya, Wakil Ketua? Kita juga mendapat perintah dari geng nomor 1 dari 5 Dewa untuk menyingkirkan anak-anak dari wilayah tengah itu. Selalu seperti biasa. Mereka yang berada di atas selalu seenaknya memerintah kita. Kenapa bukan mereka aja yang langsung turun tangan? Padahal mereka lah yang membentuk aliansi ini. Wakil Ketua, bila kita mengabaikan perintah mereka, kemungkinan mereka akan menyingkirkan kita. Bila geng kita hancur, maka kita akan kehilangan tempat kita di wilayah ini. Ini sungguh merepotkan. Aku akan menemui ketua nanti untuk membahas hal ini. Jadi gimana? Pekerjaan apa yang disuruh Pak Samuel untuk lu? Itu pekerjaan mengawal gadis kaya. Wah, enak kali kerjaan lu, Jar. Tuh kan benar gue bilang. Pasti si ceweknya cantik kan? Mungkin. Gua nggak terlalu memperhatikan hal itu. Lemah banget lu Jer. Kalau gue jadi lu, pasti gue buat dia jatuh cinta sama gue. Lumayan kan dapat cewek anak orang kaya. Lu kira segampang itu? Mana ada ceritanya seorang pengawal bisa macarin majikannya. Lu kira cerita sinetron apa? Jadi, apa pekerjaannya berjalan lancar? Sebenarnya gua gagal melindungi gadis itu dan membuatnya terluka. Apa yang terjadi? Gadis yang gua kawal ternyata anak orang penting dan bapaknya memiliki banyak musuh, sehingga anaknya jadi ikut terseret dalam konflik itu. Jadi, lu kemarin sempat berhadapan dengan musuh bapaknya si cewek itu, Jar? Ya, begitulah. Dan musuh yang gua hadapi kemarin itu adalah bagian kelompok dari 9 naga. Apa? Jadi lu kemarin melawan kelompok 9 naga sendirian? Sebenarnya itu hanyalah kelompok dari anak perusahaannya 9 naga. Dan ada Red juga yang membantu gua untuk menghadapi mereka. Kenapa lu nggak bilang ke kita juga kalau lu melawan orang-orangnya 9 naga? Iya, kalau lu bilang ke kita pasti OTW membantu lu Jari. Gua nggak enak kalau gua minta bantuan kalian. Itu bisa mengganggu proses pelatihan yang kalian jalani. Terus, apa lu kewalahan saat menghadapi mereka? Awalnya memang begitu. Pemimpin anak perusahaan itu sangat kuat. Dia sangat sulit bagi gua mengalahkannya. Tapi, entah bagaimana, gua mendapatkan kekuatan baru. Kekuatan baru? Ya,
Gua akan menunjukkannya pada kalian. Anjir, kekuatan keren macam apa itu, Jerry? Entahlah, gue juga nggak tahu. Bukannya itu kekuatan mata hitam murni? Sepertinya begitu. Itu sepertinya kekuatan insting yang dibilang oleh bapaknya Bima. Kekuatan mata hitam murni. Apa ini sama dengan kekuatan mata penguasa? Itu bukan kekuatan mata penguasa, tapi itu adalah kekuatan insting yang penggunanya memiliki mata hitam dan aura hitam. Begitulah kata bapak gua. Jadi ini kekuatan insting ya. Pantas saja, selama ini aku memiliki insting bertarung yang tajam. Jadi, karena ini alasannya. Jadi dengan kekuatan itu, lu mengalahkan mereka, Jar? Ya, tapi tiba-tiba datang satu masalah lagi. Hah? Ternyata masih ada masalah lain? Ya, di saat gua mengalahkan pemimpin anak perusahaan Sembilan Naga itu, tiba-tiba saja datang orang kuat dari Sembilan Naga. Dia bernama Pedro, jenderal dari Sembilan Naga. Dia rekannya si Alex yang waktu itu kita temui pada saat menghancurkan pabrik Pildok. Anjir, ternyata masih ada orang kuat lagi ya. Dan si Alex itu ternyata jenderalnya Sembilan Naga. Ini informasi baru bagi kita. Jar, seberapa kuat jenderalnya Sembilan Naga itu? Yang jelas, dia sangat kuat. Bahkan, saat gua melawannya dengan kekuatan ini, dia belum menggunakan mata penguasa atau auranya. Dan dia dengan mudah mengalahkan gua dan Red. Berarti orang itu sangat kuat ya. Terus bagaimana lu bisa lepas darinya? Dia kan sangat kuat. Apa jangan-jangan dia sama kayak Alex waktu itu, membiarkan lu pergi begitu aja? Awalnya sih begitu, tapi karena gue terbawa emosi pada saat itu, gue melawannya. Alhasil gue dihajar olehnya. Dan saat dia hendak serius ingin menghabisi gue, bapaknya si cewek itu datang dan mengambil alih pertarungan itu. Tapi Pedro, si jenderal Sembilan Naga itu, memilih untuk mundur dengan alasan tidak ingin melawannya. Wah, apa bapaknya si cewek memang sekuat itu? Dia bisa membuat mundur orang sekuat itu? Ya, dia sangat kuat. Bahkan kekuatannya sangat besar. Gue baru pertama kali melihat orang sekuat itu. Dia bahkan mampu membelah bangunan jadi dua hanya dengan sekali tebas. Anjir, kuat kali tuh bapak-bapak. Kayaknya seru kalau diadu sama Bapak Bima. Siapa bapaknya si cewek itu sebenarnya, Jar? Dia mantan tangan kanan The King. Apa yang lu maksud? Orang itu dulunya mantan tangan The King, yang berarti dia orang terkuat yang berdiri di sebelah The King. Ya, itulah informasi yang gue dapat. Gila, lu bertemu seorang legenda, Jar. Anjir, lu minta tanda tangannya nggak, Jar? Hah? Kenapa gue harus minta tanda tangannya? Ya, kan dia seorang legenda yang terkenal. Sorry, gue nggak kepikiran tentang hal itu. Jadi begitu ya. Ternyata petarung dari era kegelapan memang sangat kuat ya. Kali ini kita mendapatkan informasi yang sangat banyak dari lu, Jar. Gue juga berterima kasih sama lu karena lu mau menggantikan gue. Ya, santai aja Bim. Sudah sewajarnya teman itu saling membantu. Hah? Anjir, barusan Jerry bilang teman ke Bima. Wah, apa sekarang Jerry sudah menganggap kita ini teman? Gue terharu. Orang yang dulunya musuh sekarang jadi berteman. Ada apa dengan kalian? Nggak apa-apa, Jar. Kita hanya senang aja melihat lu sekarang baik-baik aja. Iya, kita kan teman. Jadi kita senang melihat teman kita baik-baik aja. Ya nggak, Tok? Yoi. Jauhkan tangan lu dari bahu gua. Iya deh, gitu aja marah lu bangke. Ternyata dia masih belum jinak. Gue penasaran dengan kekuatan lu, Jar. Gimana kalau kita tes kekuatan lu dengan kekuatan Bima yang sekarang? Gimana? Lu mau nggak? Wah, ide bagus tuh. Gue juga penasaran. Nah, gue setuju tuh. Hah? Kenapa kalian seenaknya yang memutuskan? Baiklah, gue mau. Gue juga penasaran sejauh mana kekuatan gue ini. Ayo Bima, kita sparring pulang sekolah nanti di base camp. Lu malah mau juga, Jerry. Baiklah, tapi gue nggak akan menahan diri. Jadi, lu harus mengarahkan seluruh kemampuan lu. Karena gue juga penasaran dengan kekuatan gue yang saat ini. Baiklah. Wah, bakal seru nih. Pertarungan antar dua kulkas. Kalau gitu nanti sepulang sekolah kita akan adakan pertarungannya. Gue jadi nggak sabar, anjir.
Mau kemana dulu kita nih? Sebelum balik, ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Lah, bukannya hari ini pekerjaan mudah beres ya? Masih tersisa satu lagi. Kita harus minta setoran ke geng 5 dewa. Hah? Sekarang kan tinggal 4. Yang satunya kan udah kau bubarkan. Iya juga. Berarti sekarang nama aliansi mereka bukan lagi geng 5 dewa, tapi geng 4 dewa.